Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua anak-anak? Semua baik-baik saja ya. Alhamdulillah ya nak ya. Hari ini Ibu Pipin akan kembali memberikan materi tentang tema 8 ya. Tema 8 di kelas 5 ini yaitu tentang lingkungan dan sahabat kita ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kemampuan, juga tetap diberikan keimanan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, yuk kita akan coba ya. Kita akan coba melihat apa saja materi hari ini, yaitu di tema 8 lingkungan sahabat kita. Ada subtema 3 ya, usaha pelestarian lingkungan. Yang kita akan lihat adalah di PB 1 sampai dengan 3. Silakan dibuka buku kalian. Kita akan siap-siap dimulai ya. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada tema 8 kali ini ya subtema 3 ini kita akan mulai ya pembelajarannya itu di muatan IPA. Ya, di muatan IPA. Ya, pada buku kalian ya, pada buku kalian di buku tema 8 itu ada gambar tentang anak yang sedang melakukan penanaman pohon kembali, ya menanam pohon, yang dimana pohon itu bertujuan ya untuk apa? Di antaranya adalah untuk penyerapan air ya. Nah kali ini di muatan IPA itu kita akan mempelajari tentang air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Apa kebutuhan sehari-hari yang bisa kita penuhi dengan air bersih ini? Ya, diantaranya bisa buat mandi, buat minum ya, buat masak, dan aktivitas-aktivitas lain yang membutuhkan air. Dan air yang harus kita gunakan adalah air bersih. Jadi jangan sampai air yang kita gunakan air yang tidak bersih. Jadi ada syarat-syarat air itu bisa disebut air bersih yang bisa untuk digunakan kebutuhan sehari-hari ya. Kita perhatikan ya, syarat-syarat air bersih itu yang pertama kita perhatikan adalah persyaratan fisik ya atau persyaratan fisika. Untuk persyaratan fisik atau fisika sebuah air bisa dikatakan air bersih ya, air bisa dikatakan air bersih, maka harus tidak keruh. Tidak keruh ya, kalau orang Betawi mungkin bilangnya tidak butek ya, tidak butek ya, tidak keruh. Jadi harus bening ya, harus bening, tidak keruh, tidak berwarna kecoklatan, apalagi hitam dan seterusnya. Syarat yang kedua adalah tidak berwarna apapun, tidak berwarna apapun. Jadi kalau kita mau menyebut air itu adalah air bersih yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka syarat untuk pertama adalah kita lihat dari fisik atau fisikanya itu tidak berwarna. Ya, tidak berwarna apapun, itu bisa dikatakan air bersih. Kemudian tidak berasa apapun, jadi tidak ada rasanya, ya tidak ada rasanya, tidak berasa apapun. Selanjutnya adalah persyaratan fisik atau fisika ini tidak berbau apapun. Jadi kalau kita mau menyebut air itu air bersih untuk keperluan sehari-hari, tidak berbau apapun. Selanjutnya adalah suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau suhu yang sejuk. Jadi air bersih itu tidak terlampau dingin ya, tidak di bawah 0 derajat itu udah es kali ya, atau tidak panas gitu ya. Tidak ya, mungkin lah seorang untuk mandi misalnya dengan air yang panas menggulung-gulung, nggak mungkin ya. Jadi memang yang aman untuk air bersih adalah suhunya 10 sampai 25 derajat Celcius ya atau sejuk. Nah, yang terakhir untuk persyaratan fisik atau fisika ini tidak meninggalkan endapan. Ya, tidak meninggalkan endapan. Yang dimaksud endapan itu adalah misalnya kalau kalian pernah melihat ayah kalian mungkin membuat kopi ya, kopi yang ada ampasnya. Nah, endapan itu ampas ya, ampas seperti itu. Maka untuk air bersih tidak boleh ada endapan itu, ada ampas seperti itu. Semua harus bening ya, tidak berwarna dan seterusnya. Oke, itu syarat pertama yaitu persyaratan fisik ya atau fisika ya untuk air disebut air bersih. Yang kedua, kita perhatikan adalah air disebut air bersih untuk digunakan keperluan sehari-hari harus memenuhi persyaratan kimiawi.
Persyaratan kimiawi apa saja? Yang pertama, tidak mengandung kimiawi yang beracun. Jadi air yang kita gunakan untuk masak, untuk mencuci, bahkan untuk apalagi untuk minum ya, untuk keperluan-keperluan harian tidak mengandung bahan kimiawi yang beracun ya. Kemudian apalagi tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Kita ambil contoh begini, nah, misalnya kalau kalian berenang di kolam renang itu menggunakan kaporit, tapi kaporitnya tidak berlebihan, harus disesuaikan dengan air yang bisa digunakan untuk mandi, ya seperti itu. Jadi tidak boleh mengandung zat kimia yang berlebihan. Kemudian secara persyaratan kimiawi juga ya atau kimia ini harus cukup yodiumnya. Jadi air itu mengandung yodium untuk kesehatan ya. Dan termasuk adalah masalah pH-nya atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,5. Untuk melihat pH atau derajat keasaman air ada alatnya yang bisa kita gunakan ya. Itu nanti akan kita pelajari mungkin lebih jauh ketika kita kalian sudah masuk ke sekolah menengah atas ya atau SMA ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan persyaratan yang ketiga ya yang harus dipenuhi untuk disebut air bersih, di mana air itu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu syarat mikrobiologi atau secara biologi ya, syarat biologi. Kamu harus perhatikan bahwa air yang bersih yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari tadi untuk mandi, untuk masak, untuk minum dan sebagainya tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus ataupun kolera. Tidak boleh ini. Jadi kalau air mau disebut sehat memang tidak boleh mengandung bibit penyakit seperti ini ya. Itu tadi 3 syarat untuk air dikatakan sebagai air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita, baik memasak, mencuci, minum bahkan atau yang lain. Oke, sekarang kita ingat loh nak, kemarin tanggal 22 Maret itu disebut dengan Hari Air Sedunia. Ya, banyak banyak diperingati ya oleh seluruh penduduk dunia. Yaitu tentang masalah utamanya adalah bagaimana air bersih tadi harus kita bisa hemat sehingga air bersih tidak kurang, tidak ada kekurangannya. Nah, apa saja ya dalam kita atau melakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat air tadi. Ya, misalnya nih ya, kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Karena memang temanya nantinya adalah krisis air bersih takutnya ya, sesuai dengan gambar ininya lihat ya seperti itu. Nah, yang harus pertama kita perhatikan adalah harus menghemat penggunaan air. Jadi air bersih itu harus dihemat. Misalnya nak, kalian masuk kamar mandi, menyalakan air keran di kamar mandi, kalian tinggal begitu saja, kalian lupa, kalian main atau kemana, air itu sudah menggenang di mana-mana. Nah, itu namanya air yang tidak dihemat. Jadi kita harus bisa menghemat, jangan sampai itu apalagi kalau dalam pengertian agama Islam katakan itu mubazir ya. Nggak boleh seperti itu. Begitu juga bisa kita membuat lubang biopori ya atau disebut resapan air. Dan ini sangat baik, sangat efektif untuk apa? Untuk mencegah banjir. Sehingga nanti air hujan yang turun ya ketika musim hujan atau ketika hujan turun diserap oleh resapan air ini atau biopori. Ini bisa kita lakukan sebenarnya dari rumah-rumah ya atau di lingkungannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga bisa menanam pohon atau tanaman. Tadi ya dari awal kita belajar tentang bagaimana kita menanam tanaman bisa mengurangi krisis air bersih. Kenapa? Karena dengan adanya tanaman, maka tanah di bawah tanaman itu menjadi gembur dan mudah untuk menyerap air hujan dan bisa menahan air hujan di dalam tanah sehingga air bersih bisa kita hasilkan. Kemudian yang keempat adalah membuat penampungan air ya. Jadi kalau secara skala besar misalnya dengan waduk ya. Kalau kita secara per rumah gitu ya, per rumah-rumah kita bisa menggunakan toren ya atau penampungan air sehingga tidak lagi air itu langsung misalnya dari sumbernya langsung seperti itu. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa mengurangi krisisnya dalam pengeluarannya, dalam penggunaan airnya.
Kemudian yang lainnya adalah kita juga harus menangani nih pencemaran air. Ya, nanti kita akan lihat apa saja yang membahayakan dengan pencemaran air. Sekali lagi, ketika kita ingin mengikuti ya anjuran Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret, 5 hal ini bisa kita lakukan, yaitu menghemat penggunaan air, membuat lubang biopori ya atau resapan air, menanam pohon, membuat penampungan air, dan juga menanggulangi pencemaran air. Ya, sekarang kita perhatikan dampak pencemaran air nih. Tadi kan kita sudah bilang, kita lihat ya bahwa salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pencemaran air. Kenapa? Nah, ini lihat dampaknya nih. Kita perhatikan gambar. Ya, ini adalah gambar sungai yang dipenuhi oleh sampah. Ya, ini menggambarkan betapa tercemarnya air sungai ini. Kenapa, Nak? Karena sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan bahkan berbau tidak sedap. Ya, kalau kalian melewati sebuah sungai atau kali ya atau got mungkin yang tidak yang banyak ya, yang banyak dengan sampah-sampah di dalamnya, itu yang kita rasakan atau kita cium ya, bau tak sedap ya, bau tak sedap. Kenapa? Karena akan membuat aliran sungai tidak lancar. Nah, ini jadi dampak pencemaran air yang harus bisa kita cegah adalah tentunya apa? Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi sampah kita buang ke sungai. Karena dampaknya amat sangat tidak baik, terutama untuk keberlangsungan hidup dalam hal ini air ya. Kemudian Nak, kita perhatikan. Sekarang kita lihat pencemaran tanah. Kalau tadi pencemaran air, kita lihat nih Nak, nih lihat nih tanah ini ya. Ini adalah limbah pabrik ya, limbah yang dibuang secara sembarangan, memenuhi ya areal nih tanah. Nih lihat. Ini di sini kita perhatikan masih ada pohon-pohonan. Coba lihat perhatikan. Tapi di sini ini di tempat limbah itu sendiri yang tercemar, pohon-pohonan tidak bisa tumbuh. Ya, kenapa? Karena memang tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Nih, ya, kita lihat. Jadi ini mengganggu sekali sehingga mengakibatkan makin krisisnya air, ya air bersih. Padahal kita membutuhkan air bersih untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ada lagi Nak, yaitu tentang tanaman yang terkena pencemaran. Ya, nih kita lihat ya, kita lihat nih, ini tomat ya, ada tomat. Ini adalah efek dari pencemaran. Kenapa Nak? Karena air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Ini salah satunya contohnya tomat. Jadi bisa jadi tomatnya dibusuk ya, atau tanamannya tidak berbunga atau lain sebagainya. Betapa pencemaran ini sangat mempengaruhi terutama adalah untuk kebersediaannya air bersih yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita ya tadi kita harus bisa mencegah pencemaran air ya. Oke sayang. Nah sekarang kita akan coba nih lanjutkan ya, yaitu pelajaran SBDP ya, muatan pembelajaran SBDP. Hari ini kita belajar tentang gambar cerita. Di pelajaran sebelumnya, di tema-tema sebelumnya kita sudah pernah belajar hal ini ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Jadi ketika kita membuat sebuah cerita bergambar ya, ada gambarnya, maka kita akan mudah ya untuk menyampaikan pesan ya, pesan teks ya, begitu. Seperti itu ya. Ini kita ambil contoh nih, misalnya gambar cerita ya. Kita perhatikan di sini, kita perhatikan adalah ikan dan Kak Diko ya. Lihat di gambar 1, kita perhatikan fokus di gambarnya ya. Kalimatnya bebas kita akan buat. Ini contohnya saja ini. Kak Diko membeli ikan ya, ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Tuh ya. Ini gambarnya, lihat nih, Kak Diko sedang memindahkan ikan yang dia beli ya. Kemudian ya Bobby, adiknya Kak Diko ini mengambil ikan dari akuarium ya. Ikan diletakkan di lantai. Tuh, ikan di lantai ya. Coba kita perhatikan. Ini gambarnya ya, kita lihat, memperjelas sekali ya. Kemudian apa Nak? Akhirnya Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibunya, ya, Ibu, mengapa ikan itu di lantai? Oh, kaget mereka berdua ya. Bobby menghampiri kakaknya nih, Bobby ini. Aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan, katanya gitu. Oh, kata Bobby, ikan itu memang hidup di dalam air.
Bobi, kata Kadikonya. Nah ini ya, perhatikan. Gambar cerita ini, walaupun misalnya tidak ada cerita yang tercantum di sini, ya langsung kita lihat gambarnya aja, kita bisa bercerita dan bisa menyampaikan pesan. Ya misalnya dalam cerita ini dikasih gambar pesan bahwa ikan itu memang hidupnya di dalam air. Dan kita juga harus bisa memelihara ikan secara benar. Nah ini pesannya. Jadi mudah sekali ketika sebuah cerita ya menggunakan gambar. Makanya kayak cerita-cerita Jepang ya, komik-komik Jepang, komik Naruto kah atau komik siapa itu ya Doraemon dan seterusnya itu adalah gambar cerita ya, gambar cerita. Kalian pun bisa membuatnya sedemikian rupa sehingga kalian bisa menghasilkan sebuah gambar cerita ya. Animasi nantinya dibuat film itu lebih baik, lebih menarik sekali ya. Oke, sayangku, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran IPS. Pada pembelajaran IPS ini sebenarnya kita sudah pernah membahasnya, namun kita akan lebih memperdalam sedikit, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu yang kita perhatikan ada ya, ada yang disebut dengan produksi, ada yang disebut dengan distribusi, ya, dan juga ada yang disebut dengan konsumsi. Ya, jadi materi kali ini kita akan bahas hal itu. Misalnya kita lihat nih di sini contoh ya, kalau produksi, misalnya petani kapas ya, petani kapas sedang memproduksi ya, mengambil kapas ini, memproduksi kapas, kemudian didistribusikan ke pabrik ya untuk dibuat apa? Di antaranya misalnya dikonsumsinya adalah pakaian. Nah ini tuh ya. Ketika sudah berbentuk pakaian, maka bisa digunakan. Ini contohnya. Yuk kita perhatikan lebih detail lagi, lebih banyak lagi, yaitu yang pertama tentang produksi. Kegiatan produksi ini adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ya, jadi ada pengolahan sifatnya. Kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, ini contohnya misalnya petani. Nah, petani ini ya menjadi seorang produsen padi ya, produsen padi. Oke. Selanjutnya kita lihat adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi barang atau jasa kepada konsumen. Jadi ada kegiatan menyalurkan, itulah distribusi. Orangnya yang melakukan kegiatan disebut distributor. Kegiatannya distribusi, orangnya distributor. Kalau di sini contohnya apa? Misalnya nih, lihat penjual beras. Tadi kan petani produsen ya padi ya sudah dijadi beras. Nah, didistribusikan oleh distributor oleh pedagang misalnya ya. Nah, itu ada distribusi. Kemudian untuk konsumsinya ya adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Kita termasuk biasanya konsumen ya, yaitu misalnya di sini ya seorang ibu membeli beras di distributor atau di pedagangnya ya. Oke. Jadi inilah kegiatan yang harus kita pahami, adanya kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke, hari ini itu dulu ya materi kita. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat, tetap belajar, ya, dan kita tetap menjadi anak yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.